Halo guys, jadi pagi ini kita pengen ke tempat parkir gitu, nggak tahu sih katanya sih gitu ya. Ini juga gue nggak tahu mau kemana sebenarnya. Ini lagi pada mengumpul. Oke, jadi ikutin terus ya teman-teman perjalanan hari ini. Oke, halo semuanya. Jadi kali ini seperti judul kita pengen ke ya time zone-nya ya, atau Amazon World atau apapun yang biasa kalian mainin kalau di Indonesia. Ini aku pengen bandingin sama di Jepang. Kalau nggak salah namanya tuh Namco, Bandai Namco. Kayak ya perusahaan yang kayak biasanya bikin MT itu ya teman-teman. Ya jadi kita ke arah sana sekarang. Ini nggak terlalu jauh dari kosan, cukup naik kereta 15 menit ya. Dan ya seperti biasa kereta Jepang sangat teratur, sangat tepat waktu, jadi sangat-sangat suka. Karena ini hari biasa, jadi tidak ramai. Ya. Lah nggak bayar jir Pandi. Nggak bayar jir. Nggak bayar jir. Nah ini sekarang udah di Minami Kumamoto menuju ke arah arcade shop-nya, itu udah kelihatannya. Ini harus punya kartu dulu gitu ya? Harus punya kartu gitu ya? Apa pakai koin? Koin dulu. Oh, itu Anas tuh kesini ya? Yang main ini ya? Oh, beli Sakura masih dia? Nah, ini sekarang pengen main ya teman-teman. Ini apa ya gamenya ya? Kayak Dance Revolution itu guys, kalau kalian tahu. Tapi ya pakai tangan gitu sih. Dan ini aku lawan temanku yang udah sering main. Jadi aku nggak berharap menang juga sih emang. Berharap main aja, asik-asikan. Ini emang gamenya kan pakai nggak bahasa Jepang sih, tapi kayak lagu-lagu Jepang. Jadi aku nggak terlalu hafal. Kalau lagunya Ariel Noah mungkin aku masih bisa berkompetisi ya. Tapi ya karena lagunya Jepang, tapi ini lumayan gampang lah. Tapi ya karena modanya gampang sih. Terus juga menurutku karena dia 100 yen atau 10.000 3 kali main, menurutku lebih murah dibanding Dance Revolution di Indonesia. Mungkin di Indonesia juga ada ya yang kayak gini. Cuman kurang tahu sih, jarang ke time zone soalnya teman-teman. Tapi ya ini seru banget sih. Kayak ya cukup membuat senang. Nah ini temanku lagi pengen main Gundam ya teman-teman. Jadi ini kayak pura-pura gitu loh, masuk ke dalam mobile suit-nya. Nah ini keren sih sebenarnya, semua ini keren banget. Tapi karena emang nggak ada bahasa Inggrisnya jadi aku nggak main. Tapi ya ini seru juga sih kalau dilihat-lihat tuh. Kayak berasa beneran ada di dalam pilot Gundam gitu. Dan kalian beneran bisa kayak lompat, terbang, terus kayak nanti lawan-lawan musuh gitu. Terus kayak berasa lagi kayak ngobrol sama mission control ya kalau misalnya kalian pilot NASA. Terus ini juga ada tutorialnya dulu dan itu kayak lama, terus juga ada mainnya. Nah ini sekarang aku lagi coba duduk di tempatnya nih. Ini nyaman sih waktu itu tuh. Kayak duduk di kursi pilot Kidzanya itu lah guys. Dan ini bisa terang banget gitu. Wah. Terang banget. Nah, habis itu kita main basket ya teman-teman. Ini adalah permainan yang ada ya di Indonesia. Tapi di sini ringnya tuh nggak gerak-gerak ya. Mungkin kalau kalian pernah main tuh ringnya kan kayak muter ke atas kanan kiri gitu lah guys. Naik turun gitu. Tapi kalau di sini ya udah diem aja. Tapi harus masukin banyak banget. Nah, terus ini juga gacha ya teman-teman. Aku pengen coba gacha. Itu ada Soujin Kiroro. Kalau ada yang tahu Soujin Kiroro, keren sih kalian. Anime lama banget itu. Sehingga pilihannya tuh banyak banget soalnya, jadi kayak bingung nih di awal, tapi akhirnya aku pengen dapetin salah satu sih ya, yang mana aja nggak apa-apa sih, tapi karena ya itu ya, kalau saranku kalau kalian mau gacha itu cari yang paling jelek. Kalau kalian pengen itu ya udah terimalah. Kayak ini aku ngerasa kalau aku dapat yang manapun aku ngerasa ya udah aja. Terus pas aku lihat dapatnya ya udah. Bukan Gojo, bukan siapa, tapi ya udah. Nah ini kalau udah selesai kalian bisa masukin ke tempat sampah gitu. Nanti dia bakal kayak
terrecycle. Dan ini kita pengen main darts ya sekarang teman-teman. Ini dartsnya tuh nggak pakai yang tajam ya, maksudnya kayak pakainya tuh yang lubang-lubang gitu, jadi gampang hitung skornya dan juga bakal lebih sering terjadi error biasanya. Nah ini percobaan kita ya main darts di Jepang. Ini nggak tahu cara mainnya, ngasal berdirinya aja set, iya nggak kena. Ya udah ya teman-teman, emang nggak bertalenta ya main game-game seperti ini ya, juga pertama kali kayaknya lempar darts di board yang kayak pakai bolongan gitu. Terus ini harus ngambil setelah kalian lempar biar yang selanjutnya bisa jalan. Terus jangan lupa pencet tombol gitu biar gantian turn-nya. Ini percobaan selanjutnya ini ada kayak ngebug ya kayaknya ya. Kalau kalian lihat nih, aku lempar set. Nah, itu tuh jatuh guys, tapi kehitung. Jadi aku bingung tuh di situ. Gitulah. Jadi kayak sebuah fenomena beginner's luck ya mungkin dari lempar-lemparan gini. Nah habis itu ini temen gue pengen comeback ya teman-teman, dia lagi kalah tapi ya sayangnya nggak berhasil. Terus juga ya ini seru banget sih dan harganya murah ya menurutku, 300 per orang kalau nggak salah. Nah gajah lagi guys, ini buat pacar gua. Jadi kalau kalian mau gacha, itu tuh kalian ambil koin 100-an 3 atau berapapun yang diminta nih. Nah kalian ini diminta 4 kan. Nah jadi koin gua ada 4 nih, 4 koin 100 nanti. Ini kalian masukin 1, 2, 3. Terus koin yang terakhir. Nanti ini putarnya ke arah ini nih. Gini guys. Nah, dia jatuhin barangnya set gitu dapat kasusnya. Nah, selanjutnya kita pengen main bowling ya teman-teman. Banyak ya permainannya, tapi ini bowling menurutku yang paling mahal. Itu kalian kira-kira bayar 1000-an, itu udah sama sepatu. 1000-an itu 100.000 ya maaf. 100.000 itu udah sama sepatu, udah sama sewa lapangan, dan itu bayarnya per orang ya, nggak per lane. Ya menurutku lebih masuk akal sih ya kalau bowling per lane. Kalau misalnya meja biliar gitu mungkin oke lah kalau per meja bayarnya. Tapi kalau di Jepang itu kebanyakan memang bayarnya itu per orang gitu. Dan ini buat sewa-sewaan yang ini juga lumayan susah ya. Aku juga harus tukeran koin ini. Sampai akhirnya dapat koin dan aku ambil ukuran yang paling besar. Tapi sayangnya ukuran paling besar pun masih kekecilan. Nah ini dia teman-teman, kita pakai sepatunya. Ini udah tinggal pakai set gitu ya. Nggak beda lah sama di Indonesia. Kan juga harus pakai sepatu tuh. Atau kalau sebenarnya di Indonesia bisa nyeker ya. Tapi sayangnya di sini nggak bisa. Dan kita harus mengikuti aturan orang Jepang. Bowling guys, jadi ini yang main bowling biasanya dong. Yang main sampai 10. Begitu bisa main 2 game dulu. Lagi nungguin lawan kita. Boleh dilihat tapi jangan dikomentari. Ini skill bowlingku miring-miring gitu ya teman-teman. Pokoknya tujuan kita main bowling hari itu tuh adalah kita mencoba miring-miringin bolanya gitu lah. Dan ini miring tapi arah yang salah. Dan ini hasil akhirnya aku juara 2 kalau nggak salah. Seingatku ya. Iya, juara 2. Rehan, itu yang pertama yang warna merah. Mas, udah pinter mas ya? Loh, adik-adik senang. Wah, masnya yang paling sepuh ini ya mas ya? Paling jago mas ya? Backward spinning. Paling jago ya mas ya? Loh, aduh malu kan. Nah ini selanjutnya kita mau nyobain judi. Bukan kita sih, temanku ya nyobain judi. Penasaran aja naruh 10.000 itu gimana sih teknisnya main judi itu. Jadi kalau yang ini tuh apa namanya, pachinko ya. Pachinko itu mainnya cuma pencet-pencet doang. Kalau beruntung dapet duit, sebenarnya nggak akan pernah beruntung ya teman-teman. Terutama main judi-judi gitu menurutku ya nggak akan pernah beruntung, karena emang selalu odds-nya ya atau kayak peluangnya itu selalu melawan dari kita.
Tapi ya gitu ya teman-teman, kalau udah memang ketagihan sesuatu ya itu susah banget sih ngelepasnya. Apalagi ini kan juga lampunya menarik gitu ya. Jadi paham juga sih kenapa orang Jepang tuh suka banget mainan ini. Tapi ya tetap aja aku juga ngerasa, walaupun cuman kita ngeliat temanku ngabisin 100 yen tuh kayak ya juga pun bingung kalau nggak salah tuh waktu itu kayak kita mencet pun nggak keluar apa-apa, kayak akhirnya koinnya keluar lagi. Dan pintarnya ya, menurutku pinter sih. Jadi tuh kan 100 yen kan jadi satu koin, dia dipecah lagi jadi 10 koin yang namanya tuh token sama mereka. Jadi kalian tuh kayak punya lebih banyak dari biasanya. Jadi kalau kalian menang dikit dan kalah banyak, rasanya tuh kalian kayak nggak kehilangan apa-apa. Padahal itu tuh kayak si tokennya itu kayak berkurang sedikit demi sedikit gitu loh guys. Jadi untung dikit. Nanti akan ada hari dimana kalian kalah banyak dan dimana kalian nggak menang sama sekali, tapi menangnya itu kayak break even menurut kalian. Tapi aslinya tuh kalau kalian tuh tokennya kan jadi banyak tuh. Makanya itu agak bahaya juga nih kalau kalian nggak hati-hati gitu. Kayak gitu ya guys, kalau kalian pengen main pachinko silahkan, tapi aku nggak saranin. Yang kebanyakan game-game di sini tuh nggak ada skillnya ya. Mungkin kalau misalnya kalian kayak main Texas Hold'em poker atau mungkin main kayak blackjack, itu masih oke lah, masih bisa gitu loh diakal-akalin, di skill-skillin. Tapi kalau yang ini tuh cuma pencet dan melihat gitu loh, jadi kayak ya pasti kalah gitu sih kalau yang kayak gitu-gitu biasanya. Ini pun kita mencet tuh good luck, dapatnya semangka bukan yang bar atau 7 gitu yang bisa kali-kali banyak. Jadi ya gitu deh. Ini pun juga dapatnya ya ampas lagi. Dan ini sumpah ya guys, aku lihat ada orang Jepang yang sampai di sini tuh jam 10 dan kita tuh kan nyampe jam 10 banget tuh. Nah pas kita pulang dia masih mainan mencet-mencet gini. Jadi menurutku ya emang adiktif banget ya. Apalagi tuh nih yang near miss tuh. Kayak bentar lagi tuh dapat 8, bentar lagi tuh dapat 7, bentar lagi tuh laki gitu. Kayak aku ngerasa kayak ya hati-hati deh dengan mainan seperti ini. Kalau di Jepang kayaknya kalian nggak apa-apa sih. Apalagi kalau Ryugakusei atau exchange student itu jarang main begini mah untuk mencoba-coba. Ini temanku udah rungkat ya 10.000, lumayan itu lah sayur. Dan ini akhirnya untuk menutup hari, aku dan temanku yang tadi habis judi kita coba racing ya guys. Ini kayak MT gitu ya, Midnight Tune kalau kalian main di Indonesia. Tapi karena kita nggak punya member jadi kita pakai mobil biasa. Ya ini nggak bisa nyetir ya kalau di sini. Aku bahkan nyetir pakai satu tangan, berasa kayak ini. Berasa kayak nyetir di jalanan beneran. Tapi jangan pakai satu tangan ya teman-teman, pakai 2 tangan tetap. Nah ini kayak ya lebih tenang lah dari biasanya. Kalau di Indonesia kan sampai miring-miring gitu kepalanya juga kan. Nah ini juga pada akhirnya kalah ya teman-teman, karena mobilku ya diriku cupu. Dan sampai akhirnya kita pengen pulang menuju balik. Gak terlalu mahal ya tiket keretanya pun 50.000 pulang pergi kalau salah. Dan jaraknya menurutku kayak ya cuma 5-8 km sih. Kalau naik sepeda bisa, tapi pegal. Tapi waktu itu aku belum punya sepeda. Dan ya itu aja sih guys buat hari ini. Makasih banyak udah nonton sampai sekarang. Ini lagi jam 1:30 malam sebenarnya, tapi nggak apa-apa ngedit dibanding main game ya. Kalian ada yang main Balatro nggak sih? Itu game seru banget loh. Jadi kalau kalian pengen lihat gameplay atau apa, komen aja di bawah. Nah terus ini kita pulang tuh bayar lagi di sini terakhir. Jadi kayak bayar tuh pas kalian tap in dan tap out itu bayar. Nah itu kayak temanku tuh bayar pakai ini, bayar pakai jam. Bye bye.